Shalom, Midweek Worship Community, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi. Mari kita akan puji dan sembah Dia, Tuhan dan Raja kita. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name
firman Tuhan yang akan kami dengar itu akan menjadi perintah buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Haleluya Yesus. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You're the light unto my path. You're the light unto my path. Jesus. Benar Tuhan bahwa firman Tuhan adalah pelita buat kehidupan kami, terang bagi jalan kami. Dan kami membutuhkan itu setiap saat. Saat sore hari ini kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Dan juga kami bisa mendapatkan kekuatan yang baru lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan juga Tuhan yang akan menguduskan kehidupan kami, semua menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kami bisa menerima firman-Mu Tuhan Yesus, yang kami percaya akan memberikan kekuatan yang baru buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan setiap doa-doa kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Midweek Worship Community, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan diberkati oleh seorang pastor muda yang diberkati dan diurapi oleh Tuhan dari IFGF, Pastor Afi. Enjoy his word. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali saya bisa berada di tengah-tengah Midweek Worship Community dan saya boleh berkesempatan melayani, membagikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali saya bisa berada di sini di tengah Bapak Ibu Saudara walaupun tidak secara langsung, melainkan melalui online. Tapi saya percaya Tuhan boleh bekerja di tengah-tengah kita dan Tuhan boleh berbicara di tengah-tengah kita pada saat yang berbahagia ini. Terima kasih untuk Pastor Nathan atas kesempatannya. Saya boleh melayani bersama-sama di tempat ini buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang begitu menarik, sebuah tema yang sangat mungkin sedikit umum tapi sering sekali menarik untuk dibahas, yaitu mengenai worship, mengenai penyembahan. Saya percaya ketika dengar kata worship, Bapak Ibu Saudara sudah sering sekali dengar kata worship ini. Mungkin sebagai orang percaya kita sudah sering kali mengerti, mengenal kata worship ini. Bahkan di dalam Alkitab sudah disebut berkali-kali. Dan mungkin kita sendiri adalah orang-orang yang suka melakukannya. Kita adalah orang-orang yang suka worship. Tapi hari ini kita mau sama-sama melihat daripada kebenaran firman Tuhan, apa yang kita bisa pelajari melalui worship ini, sebuah penyembahan. Dan saya sangat suka sekali dengan tema ini gitu ya, karena tema ini berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, mari kita belajar sama-sama mengenai worship ini. Ketika kita melihat di dalam Alkitab, ketika kita bicara tentang worship atau penyembahan, pasti kita sudah melihat itu dari sejak zaman Perjanjian Lama. Sudah seringkali kata-kata ini digunakan gitu ya. Kata-kata ini bahkan sampai Perjanjian Baru, bahkan beberapa tokoh kita kenal dengan mazmurnya, dengan bagaimana mereka menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan dengan begitu luar biasa. Dan saya percaya setiap kita juga bahkan di dalam setiap ibadah kita diajak untuk terus menyembah Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari kita nggak lepas daripada penyembahan ini. Tapi hari ini kita mau coba gali lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya yang Alkitab katakan mengenai worship ini. Apa sih yang dimaksud dengan worship dan bagaimana worship ini bisa mengubahkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam Alkitab ada banyak sekali kata-kata worship, kata penyembahan. Dari dalam bahasa aslinya salah satu kata yang digunakan adalah proskuneo untuk menggambarkan penyembahan ini. Proskuneo ini dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang keluar dari dalam hati, sebuah tindakan kasih yang diwujudkan daripada seseorang kepada orang yang lebih tinggi atau kepada sesuatu yang lebih tinggi daripada dirinya. Sesuatu yang
Bahkan di dalam seringkali ya kata proskuneo ini diartikan sebagai seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Sebuah tindakan kasih yang begitu luar biasa, tetapi di dalam saat yang bersamaan disertai kerendahan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Begitu luar biasa sebetulnya worship ini. Ini tidak berbicara mengenai hanya sekedar sebuah lagu mungkin ya, atau sebuah kata-kata, atau mungkin sekedar kita menyanyikan sebuah lagu di dalam gereja ketika ibadah dimulai. Tapi worship ini jauh lebih daripada itu. Worship ini berbicara mengenai hati kita, mengenai kehidupan kita secara keseluruhan, mengenai siapa kita dan bagaimana kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Bapak Saudara, ada seringkali gitu ya kalau kita di dalam ibadah mungkin ada orang yang bisa bernyanyi ya bernyanyi aja gitu. Tapi kita lihat ada orang-orang yang ketika pujian dinaikkan, ketika penyembahan dinaikkan, dia bisa betul-betul memberikan hatinya, memberikan segala penyembahannya kepada Tuhan. Dia menyanyikan lagu dengan cara yang berbeda. Itulah ketika dia melakukan worship, penyembahan yang keluar daripada dalam hati orang itu. Penyembahan yang keluar dari dalam hati kita yang berisi dengan pengagungan, adoration gitu ya, sebuah kasih yang begitu mendalam yang kita ekspresikan melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Inilah penyembahan yang sebetulnya, bagaimana kita memberikan apa yang ada di dalam hidup kita, nggak hanya dalam bentuk lagu, tidak hanya dalam bentuk pujian, tapi bisa dalam bentuk kata-kata kita, bisa dalam bentuk doa kita, dan bahkan bisa dalam bentuk tindakan kita di dalam kehidupan kita. Kita bisa menyembah Tuhan dengan segala apa yang kita miliki, selama itu merupakan ekspresi kasih kita kepada Tuhan, kepada Tuhan yang kita kagumi, yang kita kasihi dengan begitu luar biasa. Dan itulah bisa menjadi penyembahan kita kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya percaya ketika kita menyembah Tuhan, kita mau memberikan segala-galanya karena Tuhan udah begitu baik di dalam kehidupan kita. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan berkata demikian, bagaimana respon kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya ketika kita menerima kebaikan Tuhan. Waktu itu dia tanya, bagaimana caranya kita bisa menerima kebaikan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita responi? Dan sesuatu yang menarik ketika waktu itu beliau mengatakan bahwa kita kalau menerima kebaikan Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Kita cuma bisa bilang, ya terima kasih Tuhan. Karena ketika Tuhan memberikan sesuatu sama kita nggak bisa melakukan apa-apa untuk membalas kebaikan Tuhan. Kita nggak bisa, kita nggak punya apa-apa untuk bisa yang kita bisa lakukan untuk membalas kebaikan seseorang. Mungkin kalau kita dikasih sesuatu sama teman kita ketika kita ulang tahun gitu ya, mungkin next time ketika dia ulang tahun kita bisa gantian kasih barang ke mereka gitu. Tapi kalau ketika Tuhan memberi sama kita, apa yang kita bisa lakukan? Yang bisa kita lakukan yang pertama, yang kita menerima dengan sukacita, karena ini adalah hadiah dari Tuhan yang diberikan kepada kita, berkat dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Tapi ada hal yang kedua yang kita bisa lakukan, yaitu kita menyembah Dia. Kita worship Tuhan, kita mengungkapkan pujian penyembahan kita dengan ekspresi kita, dengan hati kita, menyatakan pengagungan kita kepada Tuhan. Saya ingat sebuah lagu yang sangat lama sekali gitu ya, kata-katanya, dengan apa aku balas Tuhan gitu ya, ketika Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, selain puji dan sembah Kau. Jadi tidak ada yang kita bisa lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan selain melalui penyembahan kita dan pengagungan kita. Nah Bapak Ibu, ketika kita sudah mengerti bahwa ini adalah sebuah act of love, sebuah tindakan kasih yang kita bisa lakukan kepada Tuhan. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat lebih dalam lagi, apa sih yang kita bisa pelajari dengan worship ini. Setidaknya ada dua hal yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara pada saat yang berbahagia saat ini. Yang pertama, kenapa worship, menyembah Tuhan itu penting di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah bahwa penyembahan ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan disenangkan dengan penyembahan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Salah satu tokoh yang saya sangat suka, saya punya anak, saya kasih nama Davide gitu ya. Namanya berasal dari kata Daud. Kenapa saya suka sekali dengan tokoh Daud? Karena Daud ini terkenal sebagai orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Kalau kita buka sama-sama di dalam Kisah Para Rasul
ke-13 ayat yang ke-22. Di situ dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saya begitu senang sekali ketika melihat ada seseorang di dalam Alkitab yang Tuhan katakan berkenan di hatinya Tuhan. Dan kemudian saya pelajari seperti apa sih kehidupan Daud ini, sehingga dia bisa menjadi orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa Daud ini adalah seorang penyembah. Kita kalau baca di dalam kitab Mazmur, Daud ini menyembah Tuhan bahkan ketika dia masih menjadi gembala. Ketika dia sedang mengembalakan, dia menyanyikan puji-pujian, dia menulis Mazmur puji-pujian buat Tuhan. Dia adalah orang yang hatinya dekat sama Tuhan. Dia yang selalu maunya menyenangkan hati Tuhan. Bahkan dia selalu punya kerinduan untuk di akhir hidupnya gitu. Dia pengen membangun bait Allah untuk menyenangkan Tuhan. Hatinya selalu pengen menyenangkan Tuhan. Dia selalu ingin menggunakan hidupnya untuk menyenangkan Tuhan. Ini seorang tokoh yang begitu luar biasa. Yang saya percaya kerinduannya Daud adalah bagaimana dia bisa menyenangkan Tuhan setiap saat. Dan di dalam sepanjang kehidupannya, hal yang paling sering dia lakukan adalah dia menyenangkan Tuhan melalui penyembahannya, melalui pujian penyembahannya yang begitu terkenal di dalam Mazmur, yang sekarang mungkin kita seringkali buat menjadi lagu-lagu yang baru dan begitu memberkati bahkan sampai generasi saat ini. Sebuah hati yang begitu rindu untuk menyenangkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ketika kita belajar dari sini, kita bisa melihat bahwa ketika kita mau untuk menyenangkan hati Tuhan, ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita boleh melakukan, kita boleh menyembah Dia, kita boleh worship, kita boleh mengekspresikan kasih kita. Siapa yang nggak suka ketika ada orang yang menyatakan kasihnya gitu? Mungkin ketika Bapak Ibu Saudara dulu zaman pacaran misalnya, atau yang sekarang mungkin masih pacaran, ketika ada pasangan kita yang menyatakan kasih sayangnya kepada kita dengan segala ekspresinya, kita pasti senang. Kita senang ketika kita dikasihi, ketika kita disayangi, ketika kita diperhatikan, ketika kita dipeduliin. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita melakukan worship, ketika kita melakukan the act of love gitu ya, sebuah tindakan kasih, menyatakan kasih kita sama Tuhan, Dia akan disenangkan. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Wahyu gitu ya, kita melihat bagaimana di surga, bagaimana ketika itu Yohanes mendapatkan penglihatan di surga isinya, bagaimana kita boleh memuji menyembah Tuhan setiap saat. Kita boleh memenuhi suasana surgawi dengan worship kita, mengagung-agungkan Tuhan, menyampaikan, mengutarakan, mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan dengan tanpa batas. Begitu luar biasa. Ya Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa ayo kita mulai belajar untuk worship setiap saat, menyembah Tuhan setiap saat, menyembah Tuhan setiap waktu melalui apapun yang kita bisa lakukan. Kalau kita bisa bermain musik, kita bisa bernyanyi, kita bisa bermain musik dan bernyanyi. Kalau kita tidak bisa, mungkin kita kurang pandai dalam bermain musik dan bernyanyi, kita bisa mendengarkan lagu-lagu rohani dan kita berdoa di dalam hati kita, menyembah Tuhan di dalam doa-doa kita. Dan bahkan mungkin melalui kehidupan kita mau mempersembahkan ini sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Kita melayani, kita dipakai di dalam gereja lokal kita melayani dimanapun kita berada. Dan izinkan Tuhan bekerja melalui kehidupan kita sebagai sebuah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Dengan bagaimana kita menyembah Tuhan dengan segala apa yang kita miliki. Saya mengajak untuk kita, ayo Bapak Ibu, kita melihat worship ini tidak hanya sekedar sebagai rutinitas atau sebagai lagu yang kita nyanyikan, kata-kata yang keluar dari mulut kita hanya sekedar keluar saja, tapi betul-betul keluar daripada kerinduan hati kita untuk mengatakan, Tuhan, aku ingin menyembah Engkau. Saya suka sekali lagu The Heart of Worship, itu yang dikatakan kalau musiknya sudah nggak ada, segala sesuatunya sudah nggak ada, apa yang tersisa? Tinggal hatinya saja. Tinggal hati kita, apakah hati kita betul-betul menyembah Tuhan. Hati yang menyembah itulah penyembahan yang sejati, yaitu ketika hati kita mengeluarkan ekspresi kasih kita yang begitu luar biasa untuk Tuhan. Bagaimana di dalam hati kita mengeluarkan penyembahan yang begitu luar biasa kepada Tuhan, mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa dalam hidupku, Tuhan aku mengasihimu, oh I love you Lord. Begitu ekspresi penyembahan yang begitu luar biasa, bukan hanya karena sekedar kata-kata, tapi sesuatu yang keluar dari hati kita yang paling mendalam, kasih yang sejati, yang murni, yang tidak ditutupi, tidak dibungkus dengan hal-hal yang lain, tapi betul-betul murni keluar dari hidup kita, bahwa kita mengasihi Tuhan. Saya rindu untuk
jemaat yang ada semuanya, kita semua yang ada di tempat ini, kita boleh menjadi penyembah-penyembah yang boleh mengasihi Tuhan dengan begitu luar biasa melalui penyembahan kita, melalui worship kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengatakan, ketika kita melakukan atau ketika kita mengekspresikan worship kita menyembah Tuhan, saya mencatat di sini bahwa worship ini menyatakan kemenangan kita atas masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, selama 2 tahun ini saya percaya mungkin di dalam kehidupan kita mengalami banyak tantangan, banyak problem, mengalami banyak hal-hal yang mungkin berat di dalam kehidupan kita. Yang mungkin kita merasa bahwa apalagi yang harus kita lakukan, apalagi yang harus kita kerjakan. Bahkan mungkin kalau kita mau ngomong tentang worship, kita merasa berat. Aduh, masalah saya banyak, saya lagi nggak mood gitu ya, mungkin bahasa kita lagi nggak mood untuk worship, kita lagi hatinya lagi nggak tenang, masalahnya lagi banyak, saya lagi nggak bisa fokus untuk worship karena masalahnya begitu besar di dalam kehidupan kita. Saya percaya di dalam kehidupan kita punya masa-masa tertentu yang kita alami, yang setiap orang mungkin berbeda-beda. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar dari seorang pemazmur juga yang begitu luar biasa, yang di dalam kitab Mazmur ini mencatat bagaimana dia mengalami masalah yang begitu besar di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak punya alasan lagi untuk bisa menyembah Tuhan. Wow, ini begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-77, ini adalah seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Asaf. Saya mau mengajak kita untuk belajar bersama-sama. Asaf ini sedang mengalami masalah yang begitu berat di dalam Mazmur 77. Dari ayat 1 dia sampai kepada ayat 10, ayat 11, itu dia melukiskan bagaimana dia menderita dengan begitu luar biasa. Saya mau mengajak kita untuk melihat beberapa ayat di situ, untuk melihat bagaimana sih penderitaannya dia. Kita mulai dari ayat yang kedua. Dia mengatakan, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Ada keadaan yang ketika ia pengen supaya Tuhan mendengarkan. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, semakin lemah, lesulah semangatku. Suatu keadaan masalah yang mungkin kita bisa relate, yang bahkan kadang-kadang kalau kita ingat Tuhan bukannya semangat, tapi malah lemes gitu ya, karena kita merasa Tuhan, aku sudah menantikan pertolongan Tuhan selama ini, tetapi kenapa kok pertolongan Tuhan belum juga ada di dalam kehidupanku. Jadi ketika kita mau ngomong tentang worship, aduh jangankan worship, kita mau mengingat Tuhan aja kadang-kadang kita sedih gitu ya. Mungkin kita merasa, aduh sakit hati. Dan ini begitu luar biasa lagi. Sampai kepada ayat ke-8, dia bahkan sampai menyatakan, untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Keadaan yang sampai Asaf mengatakan, Tuhan, mungkin kasih setianya Tuhan udah habis dalam hidup saya. Mungkin Tuhan sudah nggak seperti dulu lagi. Mungkin sudah habis. Mungkin ketika kita ngadepin masalah seperti sekarang ini, kita mungkin menanyakan Tuhan, ya mungkin dulu saya ditolong, mungkin sekarang Tuhan udah habis kesabaran sama saya, Tuhan udah gak mau tolong saya lagi. Begitu berat masalah yang dihadapi Asaf yang membuat dia jangankan mau worship, jangankan mau menyembah, dia mau menjalani kehidupan aja susah, sulit sekali karena keadaan yang begitu berat. Tapi kita belajar ini dia tuliskan di dalam Mazmur, di dalam sebuah penyembahan yang dia lakukan. Saya mau ajak kita sama-sama untuk melihat apa sikap hati yang dilakukan Asaf di ayat yang ke-12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu, hingga sampai ayat yang seterusnya. Bapak Ibu, ketika dia mengalami masalah yang begitu berat, dan bahkan saya bisa bilang dia tidak bisa lagi melihat kebaikan Tuhan pada saat itu. Dia tidak bisa lihat lagi bahwa Tuhan sedang baik dalam kehidupannya. Tapi begitu luar biasa apa yang dilakukan Asaf ini. Dia memilih untuk tidak menyerah, tapi dia memuji Tuhan. Dia tetap worship Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Dan dia mengingat-ingat kebaikan Tuhan dari sejak zaman dulu. Bapak Ibu, ketika kita sedang menghadapi masalah, mungkin masalah itu begitu berat sehingga menutup kita untuk melihat kebaikan Tuhan pada saat ini.
Tapi Asaf mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Dia tidak memilih untuk kemudian mengatakan bahwa dia tidak mengasihi Tuhan, tapi dia mengingat kebaikan Tuhan sejak zaman dahulu. Apa yang sudah pernah dia terima, apa yang Tuhan sudah lakukan hingga dia bisa ada sampai sebagaimana dia ada pada saat itu. Dan dia mau menyembah Tuhan karena kebaikan-kebaikannya itu. Wow, ini sesuatu yang luar biasa sekali yang saya pelajari, bahwa mungkin seringkali saya juga ngalamin demikian. Saya ngalamin masalah yang sepertinya, aduh Tuhan, saya nggak bisa bilang Tuhan baik kalau saat ini. Gitu ya, karena saat ini yang saya alami nggak enak. Gitu. Tapi Asaf mengajarkan saya untuk bilang, oke, saya akan bilang bahwa Tuhan baik dari sejak zaman dulu hingga saat ini. Itu begitu luar biasa, dan ini mengubahkan kehidupan saya dengan luar biasa. Ketika kita menyembah Tuhan, kita menyatakan kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas masalah yang kita hadapi saat ini. Sehingga masalah yang ada saat ini tidak membuat kita down. Masalah yang ada saat ini tidak membuat kita patah hati, tidak membuat kita menyerah. Tapi masalah yang ada saat ini justru membawa kita untuk semakin dekat sama Tuhan, semakin menyembah Tuhan, semakin tetap mau untuk mengatakan bahwa Tuhan baik. Dan aku mau menyembah Tuhan, aku mau worship, aku mau mengekspresikan kasihku sama Tuhan. Karena Tuhan sudah baik di dalam hidupku sampai saat ini. Begitu luar biasa. Worship yang menyatakan kemenangan atas masalah yang kita hadapi. Jangan sampai ketika kita menghadapi masalah, kita kemudian menjadi down tanpa kita punya harapan, tanpa kita punya pengharapan ke depan, tanpa kita punya kasih lagi. Jangan sampai masalah yang ada mengubahkan kehidupan kita menjadi semakin buruk. Tapi saat ini kita belajar dari Asaf, bagaimana ketika dia menghadapi masalah, dia tetap ingat Tuhan, dan dia tetap mau menyembah Tuhan. Dan bagaimana dia mengalahkan masalah yang ada di dalam kehidupannya, karena dia tidak lagi fokus kepada masalah itu, dan dia fokus kepada Tuhan. Dan saya mau mengajak kita untuk, ya Bapak Ibu Saudara, ketika mungkin kita tidak punya alasan untuk worship. Saat ini mungkin kita melihat masalah yang begitu besar. Saya ajak ingat kebaikan Tuhan, lihat kebaikan Tuhan. Dan sembah Dia, bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Dan kita percaya Tuhan yang sama masih ada sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan pada waktunya Tuhan, kita pun juga akan melihat karya Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Sehingga kita tetap bisa memiliki hati yang terus ingin menyembah Tuhan. Hari saya mau mengajak kita untuk mengingat dua hal ini, dua hal sederhana di dalam kehidupan kita. Kenapa sih kita perlu untuk selalu menyembah Tuhan di dalam segala keadaan kita, di dalam segala situasi kita? Yang pertama, karena penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Kita mau Tuhan disenangkan dengan penyembahan kita. Kita mau Tuhan disenangkan. Kita nggak bisa balas apa-apa selain daripada puji dan sembah kita, daripada penyembahan kita untuk Dia. Nah, kita mau untuk kita bisa menyembah Tuhan dengan segala apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Yang kedua, supaya kita tidak berhenti menyembah Tuhan hanya karena masalah, tapi justru kita menyembah Tuhan di dalam masalah, dan bahkan kita menyembah Tuhan di atas masalah. Dan bagaimana dengan penyembahan kita menyatakan Tuhan lebih berkuasa atas masalah kita dibanding apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang saya mau ajak kita bersama-sama untuk mari kita menjadi orang-orang yang terus senantiasa senang untuk menyembah Tuhan, mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan, dan memberikan pengagungan kepada Dia Raja di atas segala raja. Saya ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami dari sejak zaman dulu Tuhan, hingga saat ini, bahkan hingga yang masa yang akan datang. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami boleh memberikan isi hati kami, bahkan hidup kami Tuhan, untuk kami boleh memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan, mengekspresikan kasih kami Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, di dalam setiap langkah kami, di dalam setiap fase kehidupan kami Tuhan, ketika kami mungkin juga sedang menghadapi problem, Tuhan, kami berdoa biar problem itu tidak membuat kami berhenti untuk menyembah Engkau, tapi justru problem itu Tuhan kami boleh kalahkan dengan penyembahan-penyembahan kami, dengan worship kami Tuhan. Kami menyatakan bahwa Engkau lebih berkuasa di atas segala kehidupan kami, lebih daripada masalah kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat komunitas di dalam Midweek Worship ini Tuhan. Kiranya terus Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.